Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga tetap sehat dan semangat. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali di pembelajaran IPS semester ganjil pada materi bab 2, pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan, dengan submateri mobilitas sosial. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu: 1. Menjelaskan pengertian mobilitas sosial. 2. Mengidentifikasi jenis mobilitas sosial. 3. Menyebutkan contoh jenis mobilitas sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Kalian perhatikan keragaman masyarakat di Indonesia pada gambar di atas. Keragaman masyarakat yang ada di Indonesia merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia, dapat melahirkan berbagai kebudayaan yang memiliki nilai sangat tinggi. Interaksi masyarakat yang beragam melahirkan berbagai inovasi budaya menarik. Kalian akan mempelajari bagaimana terjadinya mobilitas sosial masyarakat Indonesia, di mana mobilitas masyarakat Indonesia yang sangat dinamis merupakan pendorong terjadinya keragaman. Namun demikian, bangsa Indonesia harus waspada terhadap terjadinya konflik. Karena itu, bangsa Indonesia harus berusaha menyelesaikan berbagai konflik sehingga persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Pengertian mobilitas sosial. Simaklah terlebih dahulu kisah singkat berikut ini. Kesuksesan Mugni. Sebagai seorang anak yatim dan berkekurangan, Mugni berusaha untuk memperbaiki taraf kehidupan keluarganya. Ibunya hanya mampu menyekolahkan dia sampai tingkat SMP. Walaupun demikian, Mugni tetap bercita-cita melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Pada tahun 1991, pergilah Mugni ke kota dan mendapat beasiswa hingga perguruan tinggi. Di kota inilah Mugni berjualan buku-buku bekas di waktu pagi dan berangkat sekolah pada waktu siang. Dari hasil penjualan buku, Mugni membiayai hidupnya. Kuliah di perguruan tinggi membuat Mugni semakin memiliki pengetahuan luas tentang usaha bisnis. Mugni tidak lagi berjualan buku di pinggir emper. Dia membuka kios buku dan majalah. Usaha Mugni terus mengalami kemajuan hingga berkembang menjadi toko buku yang laris, bahkan membuka usaha percetakan buku-buku pelajaran. Kini Mugni memiliki 4 cabang toko buku dan 4 cabang percetakan buku yang mempekerjakan lebih dari 150 pekerja. Mugni yang masa lalunya anak yatim yang serba kekurangan, kini telah menjadi pengusaha terpandang di wilayahnya. Keberhasilan Mugni tidak lepas dari usahanya yang gigih disertai doa dari ibunya. Perhatikan cerita keberhasilan Mugni di atas. Mudah-mudahan kisah Mugni dapat menginspirasi kalian. Seandainya kalian saat ini lebih baik kondisinya dibandingkan saat Mugni di SMP, kalian tentu harus jauh lebih sukses dari seorang Mugni. Berikut merupakan pengertian mobilitas sosial menurut berbagai sumber. Mobilitas sosial merupakan sebuah fenomena sosial yang kerap terjadi dalam kehidupan sosial. Mobilitas bisa berarti suatu gerakan atau perpindahan yang menimbulkan perubahan, sementara sosial berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat. Pengertian mobilitas sosial menurut Anthony Giddens bahwa mobilitas sosial adalah gerakan dari orang per orang dan kelompok-kelompok di antara kedudukan sosial ekonomi yang berbeda. Pengertian mobilitas sosial menurut Pritim A.Sorokin menyatakan bahwa mobilitas sosial dapat dilakukan melalui beberapa saluran yang disebut sirkulasi sosial. Sirkulasi sosial dapat berupa angkatan bersenjata, lembaga keuangan, lembaga pendidikan, organisasi politik, dan organisasi keahlian. Selanjutnya, materi yang kita bahas yaitu tentang bentuk mobilitas sosial. Bentuk mobilitas sosial yang pertama yaitu vertikal.
merupakan perubahan kedudukan sosial dalam posisi yang tidak sederajat. Jenis mobilitas ini dibagi menjadi dua, yaitu social sinking atau gerak mobilitas sosial ke bawah, di mana suatu perubahan kedudukan sosial dari kedudukan tinggi kepada kedudukan yang lebih rendah. Contohnya, seorang manajer diturunkan jabatannya menjadi karyawan biasa karena melakukan kelalaian pekerjaannya. Yang kedua, social climbing atau gerak mobilitas sosial ke atas, di mana perubahan kedudukan sosial dari posisi rendah ke posisi tinggi. Contohnya, warga yang diangkat menjadi ketua RT, staf biasa diangkat jadi manajer, atau contoh yang tadi disebutkan dengan kisah seorang mugni. Yang kedua, mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial yang terjadi karena adanya perubahan kedudukan sosial yang masih dalam posisi sederajat. Misalnya, perpindahan warga negara, pindah lokasi penugasan tanpa mengubah jabatan. Yang ketiga, mobilitas antar generasi merupakan mobilitas sosial yang terjadi karena adanya perubahan kedudukan sosial yang berbeda dengan keluarganya. Ada dua macam mobilitas antar generasi, yaitu 1. Mobilitas intergenerasi, perubahan sosial yang terjadi di antara beberapa generasi, mulai dari kakek nenek hingga cucu. Contohnya, kakeknya bekerja sebagai dokter, anaknya sebagai guru, dan cucunya sebagai dosen. Yang kedua, mobilitas intragenerasi, di mana perubahan status sosial yang terjadi di dalam satu generasi yang sama, mulai dari ayah ibu hingga anaknya. Contohnya, ayah bekerja sebagai karyawan swasta, anaknya bekerja sebagai guru. Contoh lainnya, misalnya ibu bekerja sebagai ibu rumah tangga dan anaknya bekerja sebagai dokter. Untuk menjelaskan jenis mobilitas vertikal, berikut ibu berikan gambaran kasusnya. Bu Muslimah adalah seorang guru di salah satu sekolah di Provinsi Jawa Barat sebagai guru IPS. Bu Muslimah menjalankan tugas dengan baik, bukan hanya mengajar saja. Bu Muslimah juga melaksanakan administrasi dengan penuh tanggung jawab. Berbagai kegiatan sekolah yang menjadi tanggung jawabnya dilaksanakan dengan baik. Karena berbagai prestasinya, Bu Muslimah diangkat menjadi kepala sekolah. Gerak sosial dari seorang guru menjadi kepala sekolah atau naik jabatan pada kasus beliau merupakan salah satu bentuk mobilitas sosial vertikal. Kasus yang kedua, horizontal. Pak Gayus adalah seorang anak pengusaha yang memiliki usaha perkebunan teh di beberapa tempat di Jawa Barat. Pak Gayus mengembangkan usaha dengan membuka usaha baru, yaitu bisnis pertambangan. Namun usaha pertambangan Pak Gayus tidak berhasil berkembang. Bahkan usaha perkebunannya terus merugi hingga akhirnya mengalami kebangkrutan. Kini Pak Gayus memulai sebagai pengusaha kecil, yaitu menjadi agen penjualan teh. Gerak sosial Pak Gayus mengalami penurunan pada kasus ini, vertikal sosial. Kasus ketiganya yaitu contoh bentuk mobilitas sosial horizontal. Adapun tugas mandiri yang harus kalian lakukan, yang pertama, silakan tulis secara singkat proses mobilitas sosial yang terjadi pada orang tersebut. Yang kedua, tuliskan faktor apa yang menyebabkan mereka mengalami mobilitas sosial. Yang ketiga, berdasarkan 3 kasus tersebut, jelaskan perbedaan mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Yang terakhir, silakan kalian tuliskan 3 contoh lain mobilitas vertikal dan horizontal. Selamat mengerjakan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.